Memanas, Rusia bombardir wilayah jantung Ukraina. Pembangkit listrik nuklir hancur lebur. Zelensky menyesal berteman dengan Trump. Tanah langka milik Ukraina ingin dikuasai Amerika Serikat. Uni Eropa terang-terangan tidak takut dengan kebijakan Trump. Amerika Serikat versus Eropa makin panas. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berita pertama, Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina. Kali ini serangan ditargetkan ke wilayah Zaporizhia, wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa milik Kiev berada. Dalam laporan media Ukraina, Zmina, Rabu 12 Februari 2025, Angkatan Bersenjata Rusia disebutkan melancarkan hingga 10 serangan bom udara berpemandu atau GAB di desa Tavriske, Senin waktu setempat. Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina. Kali ini, serangan ditargetkan ke wilayah Zaporizhia, wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa milik Kiev berada. Dalam laporan media Ukraina, Zemina, Rabu 12 Februari 2025, Angkatan Bersenjata Rusia disebutkan melancarkan hingga 10 serangan bom udara berpemandu atau GAB di desa Tavriske Senin waktu setempat. Ivan Fedorov, Kepala Administrasi Militer Oblast Zaporizhia, melaporkan bahwa serangan Rusia ini menewaskan seorang pria. Zaporizhia sendiri merupakan salah satu medan perang paling panas antara Rusia dan Ukraina. Di wilayah ini, sebagian wilayah masih dikuasai oleh Kiev, sementara bagian lainnya yang menampung PLTN Zaporizhia berada dalam kendali Rusia. Daerah ini pun berulang kali menjadi objek serangan Moskow dalam beberapa hari terakhir. Pekan lalu, Rusia juga melontarkan serangan GAB ke arah selatan Zaporizhia, namun berhasil ditangkis oleh Kiev. Rusia secara rutin menyerang pemukiman garis depan Ukraina dengan GAB. Selama sepekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan total ada 760 bom semacam itu diluncurkan ke Ukraina. Meski memiliki jangkauan lebih pendek daripada rudal, GAB dikenal lebih murah untuk diproduksi dan dapat diluncurkan dari pesawat di wilayah Rusia atau wilayah pendudukan Rusia. Ini tentu menjadi daya tarik yang kuat karena GAB bisa ditembakkan luar jangkauan pertahanan udara Ukraina. Menurut misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina, GAB Rusia menewaskan 360 warga sipil Ukraina pada tahun 2024 dan melukai 1.861 orang. Ini merupakan peningkatan 3 kali lipat dalam jumlah korban jiwa dan peningkatan 6 kali lipat dalam jumlah korban luka dibandingkan dengan tahun 2023. Di berita selanjutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menandatangani perjanjian yang akan memberi Amerika Serikat akses ke mineral tanah langka negaranya. Penolakan itu diungkap reporter Washington Post John Robic
dan Reuters. Tipe deh ulang. Josh Rogin. Oke, kedua, Di berita selanjutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menandatangani perjanjian yang akan memberi Amerika Serikat akses ke mineral tanah langka negaranya. Penolakan itu diungkap reporter Washington Post, Josh Rogin, dan Reuters. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak menandatangani perjanjian yang akan memberi Amerika Serikat atau AS akses ke mineral tanah langka negaranya. Penolakan itu diungkap reporter Washington Post Josh Rogin dan Reuters. Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump menegaskan dia ingin Kiev membayar bantuan yang telah diterimanya dari Washington dengan sumber daya alamnya. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2024, Ukraina memiliki potensi besar sebagai pemasok global utama bahan baku penting yang dapat menjadi penting bagi industri pertahanan, teknologi tinggi, dan energi hijau. Negara ini memiliki cadangan titanium dan litium terbesar di Eropa yang tidak diklasifikasikan sebagai unsur tanah langka. Kiev juga memiliki deposit berilium, mangan, gallium, uranium, zirconium, grafit, apatit, fluorid, dan nikel yang cukup besar. Rogin dari Washington Post mengklaim beberapa anggota parlemen di Muni memberitahu saya bahwa delegasi Kongres AS memberikan Zelensky selebar kertas yang mereka ingin dia tanda tangani, yang akan memberikan hak AS atas 50% cadangan mineral Ukraina di masa depan. Zelensky dengan sopan menolak untuk menandatanganinya. Reuters juga mengutip anggota anonim delegasi Ukraina di konferensi keamanan Munich yang mengatakan hal yang hampir sama. Pertemuan yang seharusnya antara pemimpin Ukraina dan sekelompok anggota parlemen AS bipartisan dilaporkan berlangsung selama 90 menit. Menurut kantor berita tersebut, Zelensky merasa diminta secara tidak masuk akal untuk menandatangani sesuatu yang belum sempat dia baca. Dengan dua sumber menggambarkan proposal tersebut sebagai sepihak. Kiev masih perlu menyusun beberapa detail menurut laporan tersebut. Menteri Keuangan AS Scott Bessent melakukan perjalanan ke Kiev, di mana dia menyerahkan draft tersebut kepada pemimpin Ukraina. Dalam wawancara dengan Reuters pekan lalu, Zelensky mengatakan dia ingin menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan AS daripada hanya memberikan sumber daya alam Ukraina begitu saja. Namun, Zelensky mengakui sebagian besar wilayah yang kaya mineral saat ini berada di bawah kendali Rusia. Menurut Forbes, sekitar 7 triliun US dollar dari total kekayaan mineral Ukraina terletak di tempat yang sekarang menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang bergabung dengan Rusia pada tahun 2022. Berbicara kepada Fox News awal pekan ini, Presiden Trump mengamati Ukraina memiliki tanah yang sangat berharga dalam hal tanah langka dan dalam hal minyak dan gas. Trump menyatakan dia telah memberitahu para pemimpin di Kiev bahwa saya menginginkan tanah langka senilai 500 miliar US dollar dan mereka pada dasarnya telah setuju melakukan itu.
Uni Eropa merespon genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan. Uni Eropa merespon genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan. Senada dengan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Uni Eropa akan bersatu dan bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ini. Komisaris Perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič, juga mengkritik langkah Trump dengan menyebutnya sebagai skenario kalah-kalah yang justru akan merugikan perekonomian Amerika Serikat sendiri. Adapun Trump menandatangani 2 perintah eksekutif terkait kebijakan tarif ini, yakni tarif aluminium sebesar 25% akan dikenakan pada impor dari Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Inggris. Berikutnya, tarif baja dengan persentase yang sama akan dikenakan pada impor dari negara-negara yang terkena tarif aluminium, ditambah dengan Brazil, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, Trump juga mengisyaratkan bahwa tarif tambahan dapat diberlakukan terhadap mobil, obat-obatan, dan chip komputer di masa mendatang. Kebijakan tarif ini mengingatkan pada keputusan serupa yang diambil Trump saat menjabat sebagai presiden pada 2018, di mana Amerika Serikat memberlakukan tarif terhadap baja dan aluminium dari Uni Eropa. Untuk itu, Uni Eropa merespon dengan menaikkan bea masuk untuk berbagai produk asal Amerika Serikat, sehingga memicu perang dagang antara kedua pihak. Kebijakan tarif Trump menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Uni Eropa atau AmCham EU, yang memperingatkan bahwa tarif ini akan memberikan dampak negatif yang luas. Dengan kebijakan baru ini, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa berpotensi meningkat, membawa dampak pada berbagai industri, mulai dari baja dan aluminium hingga otomotif dan farmasi. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.